Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Vera pagi ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Seperti biasanya, sebelum kalian menyimak video pembelajaran pagi ini, jangan lupa sholat duha terlebih dahulu. Dan sebelum kalian menyimak, Ustazah awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini kalian dapat menerima ilmu dengan mudah. Dan selanjutnya kita akan belajar subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Yang selanjutnya, gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasanya dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Selanjutnya, gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasanya dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Dan ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Selanjutnya adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih. Pelinggih Meru yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Selanjutnya adalah wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga biasa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Berikut bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Berikutnya adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning.
Berikutnya adalah perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. Berikut ini adalah beberapa hari besar keagamaan agama di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, umat Kristen. Hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya adalah Katolik. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang selanjutnya adalah Hindu. Hari besar keagamaannya adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima adalah Buddha. Hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Dan yang terakhir, Konghucu. Hari besar keagamaannya yaitu Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, yaitu biasanya dilakukan oleh umat Islam. Tujuan Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Yang kedua, Hari Raya Natal biasanya dirayakan oleh umat Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung alam semesta. Yang keempat, Hari Raya Waisak atau Buddha yang biasanya dilaksanakan oleh umat Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima adalah Tahun Baru Imlek yang dirayakan oleh umat Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Contoh, tempat ibadah masjid. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah sholat setiap hari, ibadah sholat Jumat setiap hari Jumat, ibadah salat tarawih pada bulan Ramadan,
kegiatan tadarus pada bulan Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, kegiatan dakwah tentang agama Islam, dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, tempat ibadah Gereja Katolik. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah misa setiap hari, ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah atau wafat Isa Al-Masih, peringatan kenaikan Isa Al-Masih, dan selanjutnya perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Tempat ibadah Gereja Kristen. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah kebaktian dan ibadah harian, pengakuan dosa di hadapan imam, kegiatan ibadah tobat jemaat, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, dan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Selanjutnya adalah pura. Contoh kegiatan keagamaan, ibadah puja setiap hari, kegiatan sembahyang malam Jumat, kegiatan pasraman, perayaan purnama dan tilem, perayaan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi, perayaan Kuningan dan Saraswati. Selanjutnya perayaan Pager Besi dan Siwaratri. Tempat ibadah wihara. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja bakti setiap hari, penataran agung 1 kali dalam sebulan, perayaan Hari Raya Waisak, perayaan Katina, perayaan Asada, dan yang terakhir perayaan Maga Puja. Selanjutnya, tempat ibadah kelenteng. Contoh kegiatan keagamaan, ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek, ibadah kebaktian umum agama Konghucu, peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu, peringatan hari Tongce, peringatan tahun baru Lemlik, dan terakhir kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Demikian video pembelajaran pagi ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu buat kalian semua.